Oke, guys, hari ini kita lanjutkan lagi ya tutorial kita mengenai pembahasan record. Nah, saya sudah membuat dua video sebelumnya. Yang pertama khusus menjelaskan apa itu record dan contoh penggunaan record yang sederhana, yaitu membaca record. Kemudian di video yang kedua, saya sudah jelaskan gimana kalau misalnya ternyata recordnya dipadukan dengan array. Karena di sini misalnya saya sudah buat record mahasiswa untuk menyimpan NIM, nama, kode mata kuliah, dan nilainya. Ternyata mahasiswanya nggak cuma satu, tapi ada banyak misalnya maksimal 100, sehingga membutuhkan array. Kalau kalian ingin tahu, kalian simak aja. Tapi at least kalian menyimak video penjelasan mengenai apa itu record dan contoh cara mengakses recordnya gitu. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Di sini saya akan berikan kasus bagaimana kalau ternyata ini mahasiswanya ada sejumlah N, otomatis kita kan udah menggunakan array nih ya. Nah, saya ingin mengetahui rata-rata nilai dari semua mahasiswa saya. Misalnya N-nya 10, berarti mahasiswanya ada 10. Nanti setelah di-input 10 kali, berapa sih rata-rata nilai siswa di kelas saya? Nah, saya ingin tahu seperti itu. Berarti kalau begitu kita akan menghitung rata-rata. Di video-video saya sebenarnya udah banyak sekali sih, sering sekali disinggung untuk menghitung rata-rata ini gitu kan. Oke, tapi untuk diimplementasikan di kasus ini, mari kita coba buat. Nah, kalian tahu kan yang namanya rata-rata itu adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, jadi data apa yang mau dirata-ratakan? Nggak mungkin nama mahasiswa, nggak mungkin NIM juga kan. Yang mau dirata-ratakan nilainya. Berarti nilai ini akan dijumlahkan, ya kan? Nilai dijumlahkan, dijumlahkan, dijumlahkan. Setelah semua nilainya di total, baru kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data yaitu banyaknya mahasiswa, yaitu N. Karena kita akan menjumlahkan terus-menerus, berarti kita membutuhkan yang namanya variabel jumlah. Nah, jumlah ini adalah penjumlahan dari nilai, sehingga nilai ini, karena nilai ini real, maka jumlah juga real, bukan integer ya. Kemudian rata-rata tentu saja real. Kenapa? Karena rata-rata itu dihasilkan dari pembagian. Sesuatu yang dihasilkan dari pembagian itu akan berpeluang sekali untuk menghasilkan bilangan pecahan. Sehingga mestinya itu kita tangkap dan kita simpan ke dalam real. Oke, kita lanjutin. Nah, saya udah sempat singgung di video yang sebelumnya, yaitu bagaimana implementasi rekaman dan array, itu kita membaca dulu jumlah mahasiswanya, oke ya. Setelah kita baca, kita masuk ke for nih. For-nya ini untuk menginput data mahasiswanya, gitu kan. For karena jumlah mahasiswanya N, berarti mulai dari 1 sampai dengan N. Nah, ingat nggak sih bahwa yang namanya array itu harus diakses dengan indeksnya. Indeksnya ini kan sesuai dengan counternya, karena di sini for-nya menggunakan K, maka indeksnya pakai K dong. Jadi kita read satu persatu, mulai NIM, nama, kode mata kuliah, dan nilai. Jadi nama variabel record-nya dulu, yaitu data MHS. Kemudian indeksnya, yaitu indeks ke K, kita baca NIM, dot NIM, kita baca nama, dot nama, dan seterusnya. Nah, kita kan mau menjumlahkan nilai kan? Karena kita ingin menjumlahkan nilai, ingat sekali lagi, penjumlahan yang dilakukan beruntun, berkali-kali, berulang-ulang, itu harus diberi nilai inisial. Misalnya, bukan misalnya sih, nilai inisialnya ya 0 sih gitu ya. Di awal pasti nilainya 0. Karena kita belum melakukan penjumlahan, jadi belum ada data yang dimasukkan ke sana. Nah, setelah nilainya diinput, setelah nilainya diinput, baru kita bisa jumlahin nih nilainya. Nah, jumlah sama dengan jumlah ditambah dengan nilai. Nilai ini kan miliknya record data MHS yang ke K. Berarti harus ditulis lengkap. Nggak boleh cuma jumlah sama dengan jumlah tambah nilai. Itu nggak boleh. Karena nilai ini adanya di data MHS. Dan data MHS ini array, maka harus ada indeksnya. Gitu loh. Nah, ini jumlah udah dihitung nih, berulang-ulang. Nah, sekarang kita tinggal menghitung rata-ratanya. Rata-rata itu rumusnya apa? Jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Sehingga di sini jumlah dibagi N. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya tidak mencetak lagi ya hasil recordnya. Saya akan langsung mencetak rata-ratanya. Jadi saya write rata. Nah, jadi seperti ini. Jadi pertama kita jumlahkan dulu dengan memberi inisialisasi jumlah itu sebanyak 0, lalu kita tambahkan setiap kali nilai selesai di-input, kita tambahkan ke variabel jumlah, selesai di-input, tambahkan ke variabel jumlah, setelah semua data di-input, rata-rata adalah akhirnya jumlah dibagi banyaknya data atau N. Setelah itu kita cetak. Nah, kita lihat flowchart-nya ya.
saya akan jelaskan di sini aja flowchart-nya, saya perbesar. Untuk deklarasi kurang lebih masih sama seperti di video sebelumnya. Cuman di sini ketambahan jumlah ini bukan integer ya, melainkan dia real. Jadi jumlahnya nanti ke real ya, bukan di integer. Maaf ya di sini salah terjadi kesalahan penempatan. Nah, kemudian kita akan membaca nilai n. Membaca nilai n, kemudian kita memberi nilai inisialisasi. Karena di sini sifatnya pemberian nilai inisial, jadi di sini simbolnya adalah seperti simbol deklarasi ya. Jadi segi 6 ini ya, karena dia memberi nilai inisial, nilai di awal. Kemudian kita memasuki for, k sama dengan 1 sampai dengan n, do. Nah, di sini kita mulai membaca, ini sama aja sih dengan video yang sebelumnya ketika saya membahas record dan array. Cuman sebelum berakhir perulangannya, kita harus menjumlahkan dulu. Jumlah sama dengan jumlah ditambah data MHS yang ke K, karena counternya adalah K, dot nilai. Nah, setelah itu dia akan balik lagi ke for dan mengecek apakah kondisi masih terpenuhi. Kalau ternyata kondisi sudah tidak terpenuhi, artinya semua data tuh sudah di-input gitu loh. N-nya ini udah dilampaui. Nah, kemudian ini dia akan lari ke bawah nih, menghitung rata. Rata adalah jumlah dibagi N. Nah, setelah itu baru dicetak. Nah, itu flowchart-nya ya. Oke, jadi mudah-mudahan kalian ada gambaran sih mengenai contoh kasus ini ya, di mana kita menggunakan record untuk menyimpan mahasiswa yang terdiri dari 4 field, NIM, nama, kode matkul, dan nilai. Kemudian karena mahasiswanya ada banyak sehingga kita harus menggunakan array. Kemudian di sini kita ingin tahu nilai rata-rata dari seluruh siswa, berarti kita membutuhkan variabel jumlah dan rata. Kita lakukan penjumlahan dengan men-set inisialisasi nilai jumlah dengan 0, lalu kita jumlahkan bertubi-tubi berulang-ulang setelah di-input nilai, baru deh kita hitung rata-rata, yaitu jumlah dibagi banyaknya data atau M. Oke, sampai ketemu di video-video yang lain ya. Jika kalian ada pertanyaan atau ada request video, kalian boleh masukkan di kolom komentar ya guys.